Salam profit untuk semua trader base. Seperti biasa saya akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komentar. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah sharing analisa dan entry-nya, karena secara tidak langsung teman-teman juga sudah sharing ilmu untuk teman-teman yang baru atau yang awal mempelajari teknik ini. Karena dengan kita mempelajari langsung analisa dan entry dari trader lain, itu akan membuat kita semakin peka dan jeli untuk melihat setup di market. Oke, langsung saja yang pertama dari NaFX. Sore Bang Boim, lapor sore ini Euro CHF base sell H4 TP H1 261, namun sayang Euro JPY dengan base yang mirip hit HL. Jika kita analisa market Euro CHF di time frame H4, jika yang abang maksud entry-nya hari ini, entry-nya base adalah base yang ini. Di sini ada dua base yang terbentuk. Kita akan tandai base yang pertama terlebih dahulu, lalu kita akan tandai base yang kedua. Kenapa saya menandai kedua base ini? Karena ini untuk perbandingan bahwa kita bisa menandai base selama syarat base inggaf itu terpenuhi. Jika kita turun ke time frame H1, base pertama ini tidak direspon oleh market karena harga di sini tidak terbentuk setup sell CB1 atau dominant break. Harga langsung naik ke base berikutnya, yaitu base yang kedua. Di sini market baru merespon base tersebut dengan membuat setup sell dominant break. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga sudah sampai ke level Fibo 261. Tepat sekali harga turun sampai ke level Fibo 261. Dan setupnya sangat cantik karena di sini harga turun tanpa adanya drama. Sedangkan untuk pair Euro JPY, jika kita lihat di time frame 4, betul sekali ini adalah base yang saya marking di video sebelumnya, di video saya menganalisa market. Dan base ini direspon oleh market dengan membuat setup sell dominant break. Tapi saat market terbentuk setup dominant break, market keburu tutup. Lalu saat pembukaan market di hari Senin, market membuat gap sehingga base ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Artinya jika kita lihat di sini, kita di sini tidak ada entry atau tidak ada peluang untuk entry karena saat pembukaan market harga langsung ke level Fibo 0. Thank you Bang sudah sharing entry dan analisanya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Dudung Duma. Mantep Bang selalu menjawab pertanyaan. Hari ini entry Euro GBP base sell H4, entry H1 setup sell dominant break. Sekarang lagi running profit, harga udah nyampe 161. Semoga bisa sampai 261. Kita akan analisa market Euro GBP di time frame H4. Jika kita lihat di time frame H4, kita akan tandai terlebih dahulu harga terakhir di dalam tren tersebut. Apakah di time frame 4 ini ada base sell? Ada base sell di bulan September. Ini adalah base nya. Kita akan tandai base nya terlebih dahulu. Saat ini harga betul sekali sudah sampai ke base tersebut. Jika kita tukar ke time frame 1, di sini sudah terbentuk setup sell dominant break. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga berada di level Fibo 161. Potensinya harga akan ke level Fibo 261 jika tidak terbentuk setup pembalikan. Amannya jika harga sudah sampai ke level Fibo 161, jika Abang entry di level Fibo 100, Abang bisa pindahkan stop loss di level Fibo 50. Karena ini untuk antisipasi harga balik arah tanpa membuat setup. Tapi jika di sini market membuat setup pembalikan, paling aman adalah kita untuk close posisi apapun hasilnya. Thank you Abang sudah sharing entry dan analisanya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain dan semoga entry Abang bisa take profit di level Fibo 261. Oke, berikutnya kita lanjutkan lagi dari Imik Miki. Malam Bang, entry sell USD CHF H1 make base H4. Sesuai dengan analisa Abang, entry di level 50 TP 161. Alhamdulillah setelah sentuh TP 161 harga balik arah. Kita akan analisa pair USD CHF di time frame 4. Jika ini maksud Abang base sell, artinya base yang ini, kita akan tandai base nya terlebih dahulu.
Ini adalah analisa saya di video sebelumnya. Untuk pair USD CHF di sini terbentuk bearish. Jika kita tukar time frame ke time frame 1, saat ini betul sekali harga membuat setup sell CB1 break. Ini candle CB1 nya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, harga turun sampai ke level Fibo 161, lalu harga balik kembali. Jika abang benar entry di level Fibo 50 di sini saat harga koreksi, dan abang ambil take profit di level Fibo 161, merupakan keputusan yang sangat tepat karena harga langsung balik arah. Tapi jika memang abang entry di level Fibo 50 dan take profit di level Fibo 161, secara rasio sudah cukup profit bang. Thank you bang sudah sharing entry dan analisanya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Jamblang, share entry ang Euro USD 6 Februari 2023, harga masuk best buy seperti di video sebelumnya. IH1 seperti membuat dominan buy namun kena SL dan harga malah membentuk CB1 break setelahnya dan lancar ke Fibo 161. Semangat terus ang, next 100k subscribernya. Thank you abang untuk doanya. Kita akan analisa pair Euro USD di time frame 4. Jika yang abang maksud best buy, artinya base nya ini adalah base nya. Jika kita lihat di time frame 1, di sini betul ada setup CB1 break. Ini candle CB1 nya. Jika kita tarik garis horizontal, betul sekali candle CB1 ini sudah di break oleh candle bull ini, tapi market tidak merespon dan harga kembali turun. Base dan setupnya sudah betul bang, tapi memang market tidak merespon dan harga turun kembali. Thank you bang sudah sharing entry dan analisanya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Anas Ramadan, Euro CHF BSL daily H1 dominan break hit 261 bang. Sayangnya ketinggalan momen jadi nggak entry. Untuk pair Euro CHF sudah dianalisa sebelumnya bang, tapi analisa sebelumnya menggunakan time frame H4 untuk base nya. Sedangkan abang menggunakan base daily. Jika kita lihat di base daily juga di sini terbentuk base, betul sekali. Tapi untuk lebih amannya, entry satu time frame di bawah time frame base bang. Jika abang menggunakan time frame daily sebagai base nya, itu akan lebih baik lagi jika kita menggunakan time frame 4 untuk entry-nya. Karena jika kita entry 2 time frame di bawah time frame base, itu risikonya cukup besar karena market biasanya membuat lebih dari satu setup sebelum valid. Jadi paling ideal adalah entry di bawah satu time frame base atau entry di time frame base nya. Itu lebih baik daripada kita entry 2 time frame di bawah time frame base. Tapi thank you bang sudah sharing entry dan analisanya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Karena setiap apa yang disaringkan oleh teman-teman di kolom komentar sebagai pengalaman yang bisa dipelajari untuk kedepannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Bagus Putra Wijaya, hadir against guru, full margin sell USD JPY barusan. Kita akan analisa pair USD JPY di time frame 4. Sayangnya abang di sini tidak menyebutkan untuk entry-nya buy atau sell. Tapi jika kita lihat di time frame 4, untuk sell di sini tidak ada base. Ada base tapi belum disentuh, yaitu cukup jauh, ada di puncak ini. Sedangkan untuk buy di sini juga belum ada base. Jika kita tukar time frame ke time frame 1, jika untuk entry sell di sini juga belum ada setup full margin bang. Tapi jika untuk entry buy, di sini ada setup dominant break. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci yang dominant break, saat ini harga sudah sampai ke level Fibo 161. Berpotensi harga ke level Fibo 261. Tapi di sini tidak ada base untuk full margin, walaupun harga di sini koreksi sampai ke level Fibo 50. Candle bear ini bukan base karena perlu 2 candle untuk break. Ini adalah candle yang breaknya. Sedangkan untuk syarat base Ingaf adalah 1 candle di break oleh 1 candle. Tapi di base ini candle kedua baru break. Artinya ini bukan setup full margin. Thank you bang sudah sharing entry dan analisanya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Berikutnya dari Eko Rianto, bang coba cek analisa saya di Euro GBP. Saya ada PO sell, ada base sell di daily, lalu di 4 membentuk dominan break.
Jika kita analisa pair Euro GBP di time frame daily, sebelumnya Euro GBP sudah dianalisa tapi menggunakan time frame 4 sebagai base-nya. Dan untuk yang ini abang menggunakan base daily. Kita akan lihat untuk time frame daily-nya. Di sini betul sekali terbentuk base. Ini adalah base-nya. Kita akan tukar time frame ke time frame 4. Di sini betul sekali market sudah sentuh base dan membuat setup sell dominan break. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, harga berpotensi turun untuk sampai ke level Fibo 161. Setupnya betul bang, semoga direspon oleh market. Thank you bang sudah sharing entry dan analisanya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, sekian pertanyaan yang bisa saya jawab. Jika ada komentar yang terlewat saya mohon maaf, jika ada penjelasan yang kurang jelas saya juga mohon maaf, dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan saya juga mohon maaf. Semoga semuanya diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.